Oke teman-teman semua, apa kabar? Kita ketemu lagi. Semoga kabar teman-teman semua baik-baik aja. Posisi lagi ada di Desa Taban nih. Ya, Desa Taban ini masih Kecamatan Jambe, masih satu kecamatan sama Daru, Mekarsari ya. Nah, di sini gua mau lihat perumahan nih. Jadi gua lagi motoran sore ya. Sekarang alhamdulillah udah jarang hujan lagi, jadi sore-sore gua bisa keluar. Kemarin-kemarin kan hujan mulu kalau sore, jadi gua nggak bisa keluar ya, susah. Nah, ini di depan nih gua pengen lihat ya, ada perumahan. Nggak tahu perumahannya apa nih, nggak ada gerbangnya, nggak ada tulisannya. Ya, kita belusukan aja ya. Mumpung sore ini lagi cerah, kita coba belusukan ke perumahan di dalam. Ini ada perumahan apa nih? Ini di Desa Taban ya. Nerbangin drone gitu. Ya, nanti aja lah, lihat nanti ya. Ini kayaknya apakah rumah terbengkalai ya? Di belakang tuh ada progres rumah yang kayak nggak diterusin gitu. Oke, kita coba belusukan yuk, kita coba lihat-lihat. Yang tahu teman-teman, yang orang Jambe sini asli gitu, yang udah sepuh di sini, coba komen tahu nggak ini perumahan apa? Nah, ini ya. Ada beberapa blok doang perumahannya, dan kalau kita lihat sih ada yang huni sih. Cuman di belakang tuh banyak yang nggak diterusin kayaknya progresnya. Coba kita lihat yuk. Nah, ini ya dia tuh perumahannya. Wow. Wow. Tuh, jalannya sih gede loh. Ini kalau buat jalan perumahan sih termasuk gede banget ini. Raw jalannya ya. Tapi gue nggak tahu ini perumahan apa. Ini kok kayak nggak dilanjut lagi nih di depan-depan sini nih. Ini kenapa nih perumahan ini? Sayang banget ini. Padahal dari desainnya lumayan loh. Ini seneng banget sih gue kalau nemu perumahan-perumahan kayak gini nih. Senengnya bukan berarti gue seneng banyak korban, misalkan ada korban gitu. Enggak, tapi lebih ke pelajarannya gitu loh. Bisa dipetik pelajarannya gitu. Ternyata rumah sebagus ini, padahal udah banyak yang huni, bloknya udah berapa blok yang dibangun, bisa berhenti juga gitu progresnya. Kenapa itu? Apakah lahannya yang bermasalah? Jadi emang kalau nyari perumahan tuh kompleks banget ya teman-teman. Jangan asal lihat review YouTube bagus langsung ambil. Makanya gue selalu nyaranin buat teman-teman yang nonton video gue review perumahan itu harus lebih detail lagi, nanya-nanya ke salesnya tentang lahannya gimana, apakah udah dikuasai sama developer gitu lahannya 100% atau belum gitu, surat-suratnya apa, SHM atau masih apa, hak guna bangun tuh SHGB ya, atau gimana gitu. Intinya harus lebih detail lagi lah. Terus juga jangan gampang percaya juga, harus berkali-kali lah nanyanya gitu mungkin ya. Pokoknya harus lebih ketat lagi lah filternya. Harus bisa dilihat ini developernya gimana, udah berapa kali dia bikin rumah, udah berapa kali dia bangun rumah gitu. Udah masalahnya developer ini pernah ada masalah apa belum gitu. Kalau developer baru ya harus lebih hati-hati gitu. Nah, ini sayang banget ini. Bukan berarti developer baru tuh jelek ya. Kadang kan kita nggak tahu kan, namanya juga developer baru, jadi kita nggak bisa lihat riwayat sebelum-sebelumnya gimana gitu, sepak terjang sebelum-sebelumnya gimana. Makanya emang kalau merintis itu lebih susah gitu. Kecuali kalau udah ada hasil, dia udah berhasil satu tempat, insya Allah dia buka lagi selanjutnya pun nggak terlalu susah ya, karena udah ada nama lah, udah ada kepercayaan. Tapi kalau baru merintis emang susah untuk menggait kepercayaan orang lainnya, yang bikin susah itu. Nah, lihat tuh, parah ya. Sayang banget. Teman-teman bisa lihat nggak dari GoPro, jelas nggak? Soalnya agak wet jadi kelihatan jauh ya. Gue pengen lihat lebih deket deh. Jadi sebenarnya ini rumahnya model Podomoro. Maksudnya model Podomoro tuh gimana? Dia tuh temboknya tuh dipasang gitu, bukan tembok yang hebel gitu ya, satu-satu atau batako merah, enggak. Dia jadi kayak papan triplek gitu loh. Jadi betonnya tuh dipasang-pasang gitu. Dan kalau kita lihat ini, ya Allah, kasihan amat ya, udah sampai udah hampir jadi gini loh. Ini nggak tahu juga nih berapa orang nih yang ngambil di sini. Nah, buat pihak terkait ya yang nonton video ini, maaf kalau saya masuk ke wilayahnya, nggak ada niat lain, hanya semata-mata kita tuh saling ngasih informasi, ngasih pembelajaran buat yang lain gitu ya, biar nggak kena gitu sama developer yang kayak nggak bener gitu. Nah, kalau developer ini gue nggak tahu ya kenapa ya bisa diberhentiin. Bener-bener gak tahu. Gue pengen sih nanya-nanya mana ya informan yang bisa dipercaya. Tadi katanya nanya ke Pak siapa gitu. Kepo gitu. Informasi ini kan bermanfaat juga buat orang-orang yang
pengen nyari rumah gitu ya. Tuh, sayang banget ini. Padahal kalau dari lokasi lumayan inilah. Soalnya Jambe kan masih deket stasiun Daru gitu. Ada stasiun Daru. Tuh, ini udah ada yang nempatin, udah pasang toren air. Banyak loh ini yang nempatin. Tuh. Dewan Pimpinan Pusat Banten. Satgasus DPP, Satuan Tugas Khusus. Waduh. Kayaknya nanya-nanya ke sini bagus nih. Valid nih. Unit ini milik Ibu Siti Kotimah sesuai dengan PPJB nomor sekian. Bangunan ini di stop melanggar Perda. Oh, ini ada tulisannya nih. Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang, bangunan ini di stop melanggar Perda No. 3 tahun 2018. Dinas Tata Ruang dan Bangunan tuh. Teman-teman bisa di searching aja tuh ya. Perda nomor 3 tahun 2018 tuh apa tuh? Nah, padahal ini udah banyak loh. Aduh, kasihan amat ini. Misi Pak, saya mau nanya-nanya aja nih, saya konten kreator YouTube. Saya lihat perumahan ini, saya tertarik gitu, pengen lihat-lihat ini kenapa perumahannya ya Pak ya? Ada kasus apa gimana Pak? Bapak tinggal di sini? Iya. Oh, dengan Pak siapa Pak? Kan Bapak udah bisa lihat itu. Iya, itu yang di stop itu ya. Salah. Permasalahannya di situ. Bapak udah ngambil di sini? Udah. Oh, terus gimana Bapak? Kalau yang udah ngambil di sini aman nggak? Maksudnya apakah disuruh pindah apa gimana tuh? Kejelasan dari developernya. Kalau kejelasan dari developer mah nggak ada Pak kejelasannya. Nggak ada kejelasan. Maaf nih Bapak, saya sebelumnya ngomong ini ada kamera saya YouTuber nih. Ini channel YouTube saya. Saya biasa ngonten tentang perumahan Pak. Jadi kalau ada perumahan-perumahan kayak gini, saya suka ngasih informasi buat pelajaran yang lain, buat kita saling mengetahui gitu. Jadi biar hati-hati gitu. Oh, emang Bapak di sini ngambil dari tahun berapa? Dari udah hampir 3 tahun. Hampir 3 tahun. Jadi nggak ada kejelasan juga dari developernya ya? Nggak ada kejelasan. Ya salah satunya selain izin perizinan ya, lahan pun bukan punya dia. Oh, tuh teman-teman tuh. Jadi lahan pun harus hati-hati ya. Kalau mau beli rumah tuh harus dipastiin dulu lahannya udah milik developer apa. Soalnya saya juga pernah dengar Pak, ada developer yang dia bikin rumah itu belum tanahnya dia kerjasama sama yang punya lahan. Terus mungkin di tengah jalan ada cekcok, akhirnya berantem gitu. Akhirnya yang punya lahan apa istilahnya ngakuisisi ya pasti menang dia, soalnya kan lahan dia, developer nggak bisa apa-apa jadinya. Jadi harus dipastiin tuh teman-teman. Kita konsumen semua sudah menemui yang punya lahan langsung. Udah ketemu langsung sama yang punya lahan. Dan itu valid. Kalau bahwasannya tuh lahan punya dia. Oh, sekalipun waktu pertamanya ada perjanjian kerjasama ternyata sudah dibatalkan karena ketidakjelasan dari pengembang. Oh. Gitu. Wah. Itu dia teman-teman. Jadi developer harus hati-hati juga Pak ya. Iya. Kalau lihat teman-teman developernya kayak yang baru bangun apa baru berdiri gitu, harus lebih kritis gitu Pak. Kan sempat viral Mas di viral ya? IG, di TikTok. Oh, saya malah ketinggalan. Padahal saya orang deket-deket sini. Jadi ya begitulah developer ini, sebagaimana dia mampunya untuk mengusir kita, tapi alhamdulillah nggak bakal pernah bisa berhasil. Ya karena apa? Salah satunya pengembalian uang yang tidak ada kesepakatan Mas. Jadi developer seenaknya mengembalikan uang dari harga cicilan mereka tuh jauh. Dari 52 juta dikembalikan 19 juta, kita harus pindah dari sini. Oh, jadi dibalikinnya cuma 19 juta dari 52 juta. Iya, karena kan nggak sesuai dengan kesepakatan, juga perjanjian beda. Nah, mereka liciknya seperti apa? Uang ditransfer dulu sama mereka ke rekening yang bersangkutan, setelah itu mereka melayangkan surat untuk penarikan unit. Gitu. Ya kenapa mereka bilang kan uang udah diterima? Ya jelaslah diterima, ditransfer, coba dibayar cash. Diterima nggak? Iya. Nggak mungkin diterima kan? Mungkin. Nah, makanya mereka pakai cara-cara curang lah Mas. Curang. Saya berani bicara di sini karena saya ngalamin juga. Saya konsumen pertama di sini yang menempati rumah ini pertama, dan sering banyak intimidasi juga, intervensi dari pihak pengembang. Intinya kita nggak dibuat nyaman supaya kita pergi dengan sendirinya gitu, dan mereka nggak bakal balikin uangnya. Karena apa? Hampir
hampir 50% konsumen yang di luar untuk pengembalian uangnya pun nggak ada. Sampai sekarang nggak direalisasi dan itu berjalan sudah selama 2 tahun lebih. Waduh. Bapak rumahnya ini nih? Ya. Wah. Aduh, kacau ya. Bapak ini nama perumahannya apa? Taban Suryaland. Nama developernya, pengembangnya tahu? Winda Putra Mulia. Kita Winda sudah Putra Mulia. Dan sekarang prosesnya lagi ditangani oleh pihak terkait aparatur di sini, Pak Camat. Dia tahu ada keluhan dari warganya di sini. Setelah diteruskan dari pihak Balai Desa, ya alhamdulillah Pak Camat ini memediasikan, juga memfasilitasi tempatnya di kecamatan untuk bertemu dengan pengembang, tapi aslinya nggak ada juga. Pengembangnya nggak berani datang. Pengembangnya nggak berani datang. Iya. Iyalah. Aduh, teman-teman ya, kacau. Sayang banget. Padahal kalau dari lokasi enak ya, dari suasana juga masih asri nih. Enak. Iya. Tapi aduh ya ampun. Bapak dulu juga itu juga ya lupa apa nggak ngecek apa mereka ngakunya tanah mereka juga udah lunas gitu. Ya karena rasa kedekatan saya dulu terhadap konsumen terhadap pengembangnya, Mas. Oh, kita jadi udah percaya. Udah percaya. Udah percaya. Dan satu lagi kurang cerdasnya kita sebagai konsumen. Oh iya pasti. Gitu. Dia kalah-kalin jadinya ya. Iya. Oke, jadi ini nggak ada pembangunan lagi, tapi yang di sini masih tinggal di sini aja ya. Berapa kakak apa berapa rumah ini yang tinggal di sini? Yang tinggal di sini kurang lebih ada 13 kakak. Iya. Okay. Ya gitu, Mas. Ya yang sabar Pak ya. Siap. Nih nanti kalau mau lihat liputannya ada di channel ini Pak. Aduh saya lupa bawa stikernya sih. Oh, Big Boy. Iya, ini Oke, Big siap. Boy Family. Oke, siap. Alhamdulillah nih bisa buat pelajaran nih teman-teman ya. Benar. Oke. Jangan Pantesan. sampai kena pengembang nakal ya. Iya, jangan sampai kena pengembang nakal teman-teman ya. Emang susah siapa ya? Iya. Kita mau mastiin tanahnya kalau mereka bilang udah punya mereka, kita gimana buktiinnya juga Karena susah. gini loh Mas, konsep marketingnya mereka itu benar-benar menjanjikan untuk konsumen, menggiurkan untuk konsumen. Seperti cicilan 1,5 itu, DP 1,5 itu kita mendapatkan full furnish dari pengembang, tapi kenyataannya nggak ada sampai sekarang. Jangankan full furnish, kita komplain untuk unitnya aja nggak dikerjain. Tuh teman-teman, jadi istilahnya tuh jangan gampang kena rayuan ya. Tergiur Kalau lah. ada sesuatu yang tubi true murah dapat ini harus waspada ya. Iya benar-benar. Oke. Jadi siap. janjinya cuma 1,5 DP dapat furnish. Wah, itu mah terlalu enak dong. Full furnish hebat loh, kita tinggal bawa koper doang. Waduh, tinggal bawa koper doang, istilah-istilah yang menggiurkan sekali itu ya. Tinggal bawa koper gitu kan. Aduh, luar biasa. Dan ini manajemen mereka pun udah nggak ada Mas, udah bubar. Manajemennya juga udah bubar. Seperti manajemennya gitu. Ya sekarang ya tinggal pertanggungjawabannya si oknum tersebut Mas. Gitu. Oke. Aduh, sangat disayangkan ya teman-teman. Padahal itu desainnya bagus Pak ya. Jujur saya kita nih betah juga di sini. Iya, karena betah, emang enak sih. cuacanya enak. Pertama. Double dinding lagi ya, ternyata Iya. double dinding loh. Tapi pembangunannya kurang ada yang memuaskan Mas. Nggak sesuai dengan apa yang ditawarkan. Nggak Beda sesuai. Mas. Beda. Dan itu poin lagi untuk pengembang kayak begitu tuh. Iya. Tuh teman-teman nih ada cerita dari Pak siapa Pak? Pak Lukman. Nah jadi itu cerita dari Pak Lukman tentang perumahan ini harus lebih hati-hati Pak ya. Iya. Mudah-mudahan Pak Lukman ada jalan keluarnya deh. Amin Pak. Udah 3 tahun di sini ya kan. Belum ada kepastian ya. Gimana tuh udah keluar duit juga ya. Iya. Kita mau punya rumah enak ya kan. Bener. Itulah teman-teman, makanya saya bikin video-video tentang edukasi kayak gini buat teman-teman semua pelajaran. Saya udah ngeliput beberapa perumahan yang terbengkalai juga Pak. Kan di Tenjo ada tuh di samping ini Puri Delta 3 Raksa ada tuh. Di sini juga ada di Desa Taban juga tuh. Tapi nggak tahu itu udah ada korbannya apa belum. Oh yang di sini nih yang perumahan Maming apa? Iya Maming Residen. Iya. Itu udah saya upload juga, udah saya ini. Jadi ya gitu ya teman-teman ya, intinya kalau developernya emang baru-baru dibangun gitu, baru berdiri, emang susah juga ya, harus dilihat dulu nih developernya bener apa enggak gitu. Beda kalau developer besar yang udah banyak rumahannya gitu. Kalau yang baru-baru berdiri ini nih yang agak susah nih.
Nah, kita nggak percaya juga takutnya mereka bener ya. Iya. Tapi kalau kita percaya takutnya malah mereka nipu, serba salah. Ratusan loh mas, Ratusan ini yang udah kena. ratusan. Wah, udah ratusan teman-teman Pembelian korbannya. cash pun banyak. Yang bayar cash pun banyak. Jadi mereka belum ada unit sampai sekarang, udah jalan 3 tahun mereka nggak punya unit, termasuk yang cicilan juga, gitu. Aduh, ratusan loh. Parah. Makasih banyak Pak Lukman atas waktunya. Ya, ditunggu aja nanti videonya tayang ya. Boleh langsung komen aja nanti. Mari Pak. Aduh, masih netral lagi. Oke, itu dia dari Pak Lukman ya teman-teman. Aduh, kasihan banget ya. Aduh, ya Allah, kita kan niat pengen punya rumah tuh yang nyaman, yang enak, yang bener gitu kan. Kita juga nyari rezeki kan, usaha yang bener, yang halal gitu ya. Tapi kalau akhirnya ditipu kayak gini, aduh, pasti nyesek banget. Makanya teman-teman, semoga dari kasus ini bisa diambil pelajarannya ya teman-teman ya. Semoga ini ada hikmahnya buat yang nonton. Ambil aja pelajarannya ya. Hati-hati, sekali lagi harus lebih skeptis sama developer itu ya. Jangan teman-teman, meskipun gua yang review gitu kan, meskipun teman-teman udah percaya nih sama channel ini gitu, ini review Big Boys Family kayaknya udah bener pasti gitu. Jangan ya, tetap kalau mau beli rumahnya harus lebih skeptis lagi, harus lebih detail lagi nanya-nanyanya ya. Bahkan ini aja udah ada yang huni loh. Kan kita kalau ada yang mau ngambil kan pasti ngiranya bener gitu. Oh, ini aja udah ada yang huni kok. Udah ada yang dapat unitnya gitu. Udah ada yang serah terima unit, tapi ternyata zong. Makanya itu aja ya video kali ini teman-teman. Teman-teman, makasih buat yang udah nonton ya. Kita ketemu lagi nanti di video selanjutnya teman-teman ya. Dadah. Feel the ground shaking underneath, trying to take me